Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara yang terbaik untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara bersyukur. Syukur itu bukan hanya sebatas meyakini apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maksudnya bukan hanya sebatas meyakini apa saja yang kita terima dalam hidup ini itu adalah anugerah Allah. Bukan juga hanya sebatas mengucapkan kalimat hamdalah. Tapi sesungguhnya substansi dari syukur itu adalah bagaimana semua nikmat yang kita terima dalam hidup ini, baik itu harta, waktu luang, kesehatan, dan lain sebagainya, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat seseorang yang dikatakan hamba yang bersyukur. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kita buka majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita telah membahas ya apa makna dari kalimat takbiratul ihram, yang pada kesimpulannya adalah kenapa kita dianjurkan untuk bertakbir ketika hendak memulai sholat. Maka jawabnya adalah sebenarnya Allah ingin membimbing kita bahwa hal yang pertama kali mesti kita renungkan adalah manakala kita sholat, renungkan dulu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditata dulu hati itu dengan benar, Bunda. Karena kalau seseorang tidak merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan dia akan bermain-main di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Dia tidak serius di dalam sholatnya. Sebagaimana halnya kita, ketika kita takjub kepada seseorang, yang mana seseorang tersebut memiliki kedudukan, kekuasaan, maka kodratnya kita bagaimana? Hati-hati. Merasa diri kita inilah lemah. Dia itu berkuasa, punya kedudukan, sehingga kita tunduk, kita hormat kepada dirinya. Demikian juga di dalam sholat. Renungkan dulu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mudah. Itu sebagai langkah pertama, bagaimana kita mudah melaksanakan sholat dengan benar. Jadi kalau sebenarnya dimulai dari awal, ya begini, singkatnya begini, Bunda. Kalau Bunda sedang sholat, hal yang pertama kali Bunda sadari dulu bahwa hanya dengan sholat yang benar, yang mencegah diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sering kita mendengar ayatnya ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya Allah hanya menerima amalan yang baik. Jadi tunaikan sholat itu dengan sebaik mungkin. Nah, itu harus ada kesadaran. Sebenarnya dalam sholat ini, Bunda, yang penting itu adalah kesadaran. Banyak orang yang membaca tapi tidak sadar.
Banyak orang yang sholat, sebenarnya dia tidak sadar saat itu dia berdiri di hadapan siapa. Iya kan? Jadi munculkan kesadaran itu. Kita berdiri, ini sudah kita sampaikan sebelumnya, kita ulang kembali dulu. Adanya kesadaran, ketika kita berdiri di dalam sholat, sesungguhnya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kita diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan Allah hanya pada dua keadaan. Satu, nanti di hari kiamat, ya, berdiri di padang mahsyar. Yang kedua, berdiri saat di dalam sholat. Bagaimana agar berdiri kita benar nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Maka benarlah berdiri di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengangkat tangan, mohon maaf, kita menundukkan kepala sebagai bentuk khudu', ya. Menundukkan kepala sebagai bentuk khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengangkat tangan sebagai bentuk pasrah. Setelah itu, setelah kita berdiri, menundukkan kepala, mengangkat tangan, kemudian kita pun mengucapkan Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Jadi, lagi-lagi harus ada kesadaran ketika mengucapkan Allahu Akbar. Sama halnya Bunda. Ketika Bunda berzikir, ketika Bunda menyebut nama Allah, tanpa disertai dengan zikir, bagaimana hasilnya? Apakah setiap orang yang menyebut nama Allah dikatakan berzikir? Zikir itu artinya kan mengingat. Tapi tidak semua orang yang menyebut nama Allah dia berzikir. Artinya dia mengingat. Iya kan? Ada orang yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil mengumpat. Atau mengucapkan astagfirullah tapi sambil marah. Tapi sambil marah. Kurang ajar, astagfirullah. Kesanalah, astagfirullah. Apa aja nih sebetulnya? Berarti dia sebenarnya tidak mengingat. Orang kalau benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Bunda, menyebut nama Allah itu sebagai wasilah supaya kita mengingat Allah. Supaya kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, hasilnya apa? Merasa diperhatikan oleh Allah. Itu dulu. Saya ulang kembali. Untuk apa kita menyebut nama Allah? Sebagai wasilah untuk mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, maka kita akan merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hasilnya? Maka aktivitas apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti mengikut hukum-hukum Allah. Maka nggak ada pernah ceritanya orang ketika ingin menggibahi seseorang, dia memulai dari a'udzubillah. Atau dia mencuri TV orang, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada, udah. Pasti dia buang imannya. Iya kan? Nanti kalau aku berta'awuz, aku ingat Allah, akhirnya aku tidak jadi maksiat. Nah, coba kalau dia baca a'udzubillah, dia nggak akan korupsi. Iya kan? Karena saat itu dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sebagai muqaddimah. Pada kesempatan ini kita coba membahas doa iftitah versi pertama, ya, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Doa iftitah itu kan sangat banyak. Nah, jadi ya, mungkin ada 3 atau 4 yang akan kita bahas. Baik, kita mulai, ya.
Sebelum kita terjemahkan dulu Bunda. Ini iftitah bersumber dari sahabat. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Bukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengamalkannya, tapi sahabat yang mengamalkannya, kemudian dibenarkan, disetujui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang mengimami sholat, kemudian Rasul mendengar ada di antara makmum yang membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah-jamaah yang hadir sholat pada saat itu, siapa yang membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saat itu sahabat-sahabat yang hadir sholat pada saat itu tidak ada yang berani menjawab karena ketakutan, takut disalahkan, takut pandai-pandaian. Kemudian di antara makmum pada saat itu ada yang menunjuk tangan, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Ibnu Umar menceritakan bahwa aku takjub, aku kagum dengan doa tersebut. Di mana ketika dia berdoa, pintu-pintu langit terbuka dalam menyambut doa ini. Maka saat itu Ibnu Umar pun mengatakan, ketika aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan dari doa iftitah ini, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini. Nah, berarti apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Satu, renungkan dulu bahwa ketika membaca doa iftitah ini, pintu-pintu langit terbuka dalam menyambut doa atau zikir ini. Pintu langit terbuka dalam menyambut zikir atau doa ini. Nah, jadi kalau Bunda baca doa iftitah ini, apa yang perlu direnungkan? Pintu-pintu langit terbuka manakala kita membaca doa iftitah ini. Itu akan menambah kekhusyukan kita di dalam sholat. Karena kita tahu apa yang kita baca. Maksudnya kita tahu keutamaan apa yang kita baca. Ini yang pertama. Jelas ya? Kemudian lanjut yang kedua, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi katsira, teks hadisnya alhamdulillahi katsira, maka pada saat itu malaikat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Allah, bagaimana bisa kami bagaimana bunyi hadisnya? Kami tidak bisa mencatat amalan hamba tersebut ketika dia mengucapkan alhamdulillahi katsira." Apa alhamdulillahi katsira maknanya, Bunda? Nah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Oke. Ketika kita mengucapkan walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, berarti kita memuji Allah. Katsira itu, Bunda, wazannya itu fa'il, tanpa batas. Kita memuji Allah tanpa batas. Jadi sehingga pada saat itu, ketika seseorang membaca ini, malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana kami bisa mencatat amalnya, sedangkan hambamu ya Allah mengucapkan walhamdulillahi katsira. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, catat sebanyak apa yang diucapkan oleh
hambaku. Paham maksudnya, Bunda? Maksudnya adalah yang kedua, renungkan ketika membaca doa iftitah ini, malaikat tidak mampu mencatat amal kebaikan kita. Malaikat tidak mampu mencatat amal kebaikan kita. Pintar sahabat itu, Bunda. Terlalu besar keagungan Allah itu. Allah itu karena maha terpuji, sampai tak tahu dia harus memuji Allah itu bagaimana. Dia ucapkan saja, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kan pintar tuh. Maka sampai-sampai apa? Malaikat pun bertanya, bagaimana kami mencatat amalnya sedangkan dia memuji Allah dengan pujian yang banyak. Maka renungkan ini, malaikat tidak mampu mencatat amal kebaikan kita. Oke, itu dua. Berarti boleh sedang berimam kita membaca itu dengan jahar. Ini baca jahar sahabat dengan dosa. Nah, itu Allah memang ada beberapa kejadian di mana Rasulullah SAW itu salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi. Nabi bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jamaahnya. Nabi tahu, walaupun Nabi itu imam, Nabi tahu ada di antara jamaah yang sedang duduk. Padahal Nabi tidak menoleh ke belakang. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Tapi suatu ketika Nabi pernah juga menoleh di saat Nabi SAW itu sakit, kemudian Nabi duduk, iya kan? Nabi duduk mengimami sholat, kemudian Nabi menoleh seperti ini. Dia lihat jamaahnya itu berdiri. Rasul perintahkan makmum seluruhnya duduk karena imamnya sedang duduk. Dari situ muncul hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat adalah menoleh jika adanya uzur syar'i. Bunda boleh menoleh dalam sholat? Boleh, Bunda, sepanjang tidak mengarah ke belakang. Paham ya? Sepanjang tidak mengarah ke belakang, jangan gini. Nanti akan kita bahas selesai tadabbur hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan di dalam sholat, hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Itu nanti ada pembahasannya. Termasuklah itu. Meludah ke arah kiblat boleh? Tak boleh. Meludah ke kanan? Tak boleh. Tapi kalau meludah ke kiri dalam sholat boleh? Boleh. Kenapa boleh meludah? Karena merasa diganggu oleh setan, kemudian dia beristi'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia meludah ke ringan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tapi kalau dia meludah ke depan, ke arah kiblat dan ke kanan, itu tidak boleh. Tapi bagaimana kondisi sholat berjamaah, Ustadz? Maka para ulama menyimpul, ludahlah ke baju di sisi kiri. Syarat saja, Bunda. Jangan ludah betulan. Nanti sama halnya nanti ketika Bunda bergerak, Bunda membuka pintu, itu boleh dalam sholat. Ada tamu datang, Bunda buka pintu dalam sholat tanpa membatalkannya boleh. Sepanjang pintu itu berada di arah kiblat Bunda. Kalau ke belakang nggak boleh. Bunda ke depan. Buka balik lagi. Banyak langkah boleh. Jadi begini, Bunda jangan memahami harus terbatas pada 3 kali gerakan, tidak. Sepanjang untuk keperluan sholat, dia boleh bergerak walaupun lebih dari 3, seperti jatuhnya mikrofon dan lain-lainnya.
Itu ada nanti pembahasan ya. Atau mungkin ada nanti pembahasan yang menggendong bayi. Itu boleh. Ada nanti Bunda dengar hadisnya di mana Rasulullah menggendong bayi. Ada. Termasuk Rasulullah nanti itu saat sujud di atasnya ada Hasan dan Husain cucunya. Itu ada. Jadi kalau membahayakan, dikhawatirkan bayi itu nanti kalau ditinggalkan tidak ada orang di rumah, dia bisa memegang ini, itu, dan lain sebagainya. Bawa tuh bayi sedang sholat. Hanya nanti syaratnya ada ketika sujud maka letakkan lagi. Ketika berdiri angkat, sujud letakkan. Nanti ada pembahasannya di situ. Ya, jadi baik. Itu nanti pembahasan khusus ya Bunda. Jadi sahabat tafsir bacanya. Apa? Tafsir berarti ya. Tafsir? Sir. Iya. Sir. Sahabat membaca sir, namun Rasulullah mendengar, sahabat tidak mendengar. Banyak kelebihan. Termasuk Rasulullah bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti melihat jin dalam bentuk asli. Rasulullah bisa, kita tidak bisa. Kita hanya melihat jin dalam bentuk manusia. Ya kan. Ya, jin dalam bentuk hewan itu bisa. Tapi kita sebenarnya semahir-mahirnya orang ruqyah, dia tidak bisa melihat jin dalam bentuk asli. Tapi kalau dalam bentuk hal yang lain bisa, seperti jin masuk ke dalam ular. Makanya Bunda bertaus kan kalau lihat ular saat sholat kan. Tapi kalau bertaus ular itu nggak pergi, berarti ular itu ular sungguhan. Oke. Jelas. Baik. Jadi kalau misalnya lagi sholat, terus orang lewat kayak gini, boleh enggak? Bunda? Kan lagi sholat, terus ada yang lewat, terus mata kita gini, gimana tuh? Itu tanpa uzur syar'i, itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai pada tahap membatalkan. Seperti dia memandang ke langit, itu makruh, tapi tidak sampai pada tahap membatalkan. Tapi kalau umpamanya seperti uzur syar'i, dia umpamanya anaknya naik tuh ke atas meja, dia perhatikan gini, campak lah nampaknya anak ini bentar lagi gitu kan. Itu kan uzur tuh. Jadi Allah itu ingin bagi kita kemudahan. Allah tidak ingin mempersulit kita. Baik. Lanjut ya. Sekarang jadi muqaddimahnya nih Bunda. Renungkan pintu-pintu langit terbuka dalam menyambut zikir dan doa ini. Yang kedua, malaikat tidak mampu mencatat amal kebaikan kita. Tapi bukan begitu, ini terus yang kita baca seumur hidup. Karena nanti keutamaan doa iftitah lain, keutamaannya juga berbeda. Baik. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbaru kabira. Allah akbar kabira. Maha besar. Kabiro apa maknanya? Maha besar juga. Sama Bunda, ini juga akbar, maha besar. Cuman kalau kondisinya seperti ini, Imam An-Nawawi mengatakan ini statusnya mansub. Entah apalah mansub itu nantilah cerita lain tuh Bunda, cerita bahasa Arab. Maksudnya apa? Terjemahnya di sini ya. Allah maha besar, karenanya aku mengagungkan Zat yang maha besar. Allah maha besar, karenanya aku mengagungkan Zat yang maha besar. Yang ini bentuknya pernyataan, yang ini bentuknya penetapan.
Paham Bunda? Saya ulang kembali. Allahu Akbar itu bentuknya pernyataan. Kita nyatakan Allah itu maha besar. Kemudian kita tetapkan, karenanya aku mengagungkan zat yang maha besar. Apa beda pernyataan dengan penetapan? Bahasa. Pernyataan itu kata kerjanya Bunda. Nah, kata kerja. Kalau penetapan itu apa? Konsekuensi dari apa yang dikerjakan tersebut. Jadi akurat. Allahu Akbaru kabira. Atau juga bisa diterjemahkan, aku bertakbir mengagungkan zat yang maha besar. Juga bisa. Saya ulang kembali. Aku bertakbir dengan mengagungkan zat yang maha besar. Atau juga Allah maha besar karenanya aku mengagungkan zat yang maha besar. Nah, Bunda pilih yang mana yang paling mudah? Nomor 1 atau nomor 2? Aku bertakbir mengagungkan zat yang maha besar. Itu 1. Yang kedua, Allah maha besar karenanya aku mengagungkan zat yang maha besar. Sebenarnya sama, aku bertakbir itu maksudnya apa? Aku membesarkan Allah. Ya. Takbir itu kan membesarkan Allah. Nah, sebenarnya kalau Bunda sudah paham pelajaran kita sebelumnya, Bunda akan paham makna ini. Kita tes lah dulu. Kemarin kan kita sudah membahas kalimat takbir. Yang maha besar itu apanya? Zat. Lagi? Kedudukan. Sifat. Perbuatan. Oke. Kita ulang kembali. Yang besar itu apa? Kedudukan. Sifat. Apalagi? Zat. Di atas zat, kedudukan, sifat, perbuatan. Zatnya maha sempurna, kedudukannya maha tinggi, sifatnya maha mulia, perbuatannya maha adil dan bijaksana. Sudah. Konsekuensinya apa kalau sudah membesarkan Allah? Kita ulang kembali Bunda, ayo. Oke, Allah itu makna Bunda, konsekuensinya. Masing-masing ya. Paham konsekuensi ya? Konsekuensi itu apa namanya? Akibat. Kalau Bunda sudah bersyahadat, maka ada konsekuensinya. Apa itu? Ikut aturan dan hukum-hukum Allah. Itu konsekuensi dari syahadat. Tapi kalau dia tidak bersyahadat, hiduplah sebebas-bebasnya. Maka orang kafir itu di dalam Al-Quran Allah tidak mengatur kehidupan orang kafir. Tapi manakala dia memilih beriman, maka wajib bagi dirinya pada saat itu mengikut hukum, ketetapan atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsekuensi dari syahadat. Dia nggak boleh lagi sembahyang seminggu sekali, tapi dia harus sehari 5 waktu, dia harus zakat dan lain-lainnya. Itulah konsekuensi dari syahadat. Sekarang konsekuensi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Untung sajalah saya nggak hafal namanya Bunda. Kalau saya hafal saya sebut gitu. Yang pertama apa? Itu menetapkan Bunda. Oke, konsekuensinya apa? Dia akan membesarkan Allah. Membesarkan mohon maaf, tidak membesarkan makhluk melebihi kebesaran Allah.
membesarkan makhluk melebihi kebesaran Allah. Apalagi Bunda? Orang kalau sudah membesarkan Allah, hasilnya apa? Tidak menoleh hati dan badan, tidak akan menoleh atau fokus. Apalagi? Apalagi udah? Tunduk dan pasrah dengan segala hukumnya. Jadi kalau kedepannya Bunda, kalau sudah kita membahas takdir, kita tidak perlu bahas lagi. Yang penting Bunda ingat kaedahnya. Jelas ya? Kalau belum terbayang begini, kalau Bunda sudah membesarkan makhluk, hasilnya apa? Enggak. Yang ada pada diri Bunda apa? Kalau Bunda menganggap bahwasanya orang tersebut berkuasa, punya kedudukan tinggi, Bunda akan hati-hati berbicara, ya kan? Apalagi hati-hati bersikap, ya kan? Tidak akan menoleh. Berani Bunda presiden lewat, Bunda saat itu jadi menteri, gini-gini gitu. Enggak kan? Nah, apalagi? Apa saja yang diperintahkan oleh dia, maka dia laksanakan. Harusnya kan seperti itu. Cuman karena tidak ada kesadaran ketika mengucapkan Allahu Akbar. Siap sholat, balik sombong. Kalau dia sombong berarti dia membawa kebesaran Allah di dalam dirinya. Padahal dia katakan Allah maha besar, aku ini lemah, aku ini tidak sempurna, aku ini kecil. Tapi masih sombong dia. Padahal selalu dalam sholatnya dia katakan Allahu Akbar. Siapa yang orang? Ciri-ciri sombong itu apa Bunda? Menolak kebenaran. Lagi? Syarat di seseorang itu dikata rukun sombong itu 2. Satu, merendahkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ingat saja itu. Kalau dia sudah menolak kebenaran, merendahkan orang lain, maka layak disematkan bagi dirinya sombong. Oke, kalau begitu, kalau orang pakai gamis mahal sampai 10 juta gamisnya, sombong dia? Nah, sepanjang dia tidak merendahkan orang lain, sepanjang dia mengikuti kebenaran, dia tidak dikatakan sombong. Kalau orang kemana-mana naik jet pribadi, sombong dia? Enggak. Jadi orang sekarang salah menempatkan sombong, sikit-sikit sombong gitu. Pakai mobil, iya kan? Sombong. Sedikit orang sama lah itu, pamer sama sombong sama. Okay. Kembali ke niat Bunda. Iya, sepatu sampai harganya 20 juta gitu kan? Nah, boleh. Nah, asalkan mampu ya kan. Mobil sampai harga sekian M boleh, asalkan mampu bayar pajaknya. Nah, jadi jangan, syaratnya ada 2 saja. Itu juga pada diri kita, sepanjang kita tidak merendahkan orang lain, sepanjang kita masih mengikuti kebenaran, kita tidak dikatakan sombong. Tapi jelas ya. Tapi di dalam ibadah baru ada namanya nanti riya. Riya itu pamer. Di situ letaknya Bunda. Bunda sholat ingin dilihat oleh orang lain, itu riya. Nggak ada tadi orang yang melihat aku sholat.
kusampaikanlah sama dia bahwa tadi malam aku sholat. Itu namanya sum'ah. Paham ya? Itu mana namanya? Kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Sama-sama tidak boleh. Oke. Lanjut. Walhamdulillahi katsira. Tiga, saya langkau. 4 langsung ya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Katsir. Pujian katsir itu tak terbatas. Pujian yang banyak. Bisa juga maknanya melimpah. Oke. Berarti pada kalimat pertama terkandung apa? Kalimat apa? Kalimat takbir. Kalau ini tahmid. Kalau ini tasbih. Ada yang baru sadar? Yang ini Bunda takbir, yang ini tahmid, yang ini tasbih. Berarti ketika membaca doa iftitah ini sebenarnya kita sedang bertakbir, kemudian bertahmid, kemudian bertasbih. Baik. Jadi yang ketiga itu takbir. Ya. Yang pertama maksudnya Bunda. Yang keempat tahmid. Kalau tahmid memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Tahmid memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Saya lanjutkan dulu ya Bunda. Kemudian tasbih. Kita tulis dulu ya. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan, pada waktu pagi, wa asila, sore. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore. Baik. Sedangkan tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan, atau aib. Itu dulu. Kalau Bunda bertakbir, Bunda sedang membesarkan Allah. Kalau Bunda bertahmid, berarti Bunda sedang memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya Allah. Kalau tasbih, mensucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan, atau aib. Oke. Kelebihan di sini Bunda apa? Semuanya. Intinya Allah Maha Lebih. Sebenarnya begini, kaedahnya begini, kalau Allah itu bisa dideskripsikan, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Paham ya? Paham Bunda? Sebenarnya Allah itu tidak bisa
mendeskripsikan bagaimana sifatnya. Yang penting maha dari segala makhluk, melebihi daripada makhluk. Jadi memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Kalau disebut memuji Allah dengan segala kebaikannya, hasilnya apa? Syukur. Ya, yang muncul rasa syukur, Bunda. Berarti begini, kalau kita sedang memuji Allah, sebenarnya kita menetapkan bahwa segala apa saja yang kita terima dalam hidup ini, itu karena kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, kedudukan, jabatan, sehat, itu kelebihan karena Allah yang memberikan rahmatnya. Kalau tasbih mensucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan atau aib, apa? Apa hasilnya? Begini, segala keburukan apa saja yang kita terima dalam hidup ini, itu semuanya pasti ada kebaikannya. Karena konsekuensi ketika mensucikan Allah itu tidak boleh menyandarkan keburukan sedikit pun pada Allah. Paham ya? Berarti kalau ada orang yang menyandarkan keburukan kepada Allah, berarti dia saat itu sedang tidak mensucikan Allah. Kalau ada orang yang mengkonver hidupnya dengan hidup orang lain, berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Kenapa? Dia bandingkan hidupnya dengan hidup orang. Berarti saat itu dia sedang tidak bersyukur. Kunci hidup bahagia dan tenang ini kan 3 saja, Bunda. Kalau bahasa kekiniannya, jangan dengarkan apa kata orang. Kalau ingin hidup tenang, jangan dengarkan apa kata orang. Kalau ingin hidup bahagia, jangan ikuti apa maunya orang. Tapi ikutilah apa yang Allah inginkan dari kita. Selesai. Hari ini, kenapa banyak manusia itu gelisah, khawatir? Karena dia selalu mengcompare hidupnya dengan hidup orang lain. Orang lain jalan, dia pula ingin jalan. Orang lain punya ini, dia ingin punya itu. Ya kan, suaminya beli ikan untuk ini, istrinya, dia pula ingin minta itu. Akhirnya hidupnya tak bahagia. Karena selama ini, dia hidup hanya ingin mendapatkan respon dari orang lain. Iya kan? Ingin ada tanda jempol. Begitu ada orang seperti ini, resah dia. Terlalu keras dia merancang hidup ini. Dia ingin semua orang suka dengan dia. Nggak boleh lah. Itu terlalu keras merancang hidup. Oke. Sampai mana tadi? Nah, apapun Bunda, kalau sakit, sucikan Allah. Harta diambil, sucikan Allah. Nabi Ayub, kenal dengan Nabi Ayub? Kalau kita sedang dapat musibah, Bunda, tidak ada kisah yang terbaik untuk menjadi pengajaran bagi kita melainkan kisah Nabi Ayub. Banyak-banyaklah Bunda baca kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah uji sakit kulit, penyakit kulit selama 18 tahun. 18 tahun, Bunda. Tapi tahu nggak, Bunda, sebelum Nabi Ayub itu mendapatkan ujian sakit, Allah berikan pengantar ujian terlebih dahulu. Nabi Ayub ini, dia adalah orang yang kaya raya. Dia punya ternak, punya pertanian. Punya ternak, punya pertanian. Hari pertama, semua hewan-hewan ternaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kedua, semua kebun-kebunnya itu terbakar. Hari pertama apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub?
Nabi Ayub bertasbih, Bunda. Kemudian dia mengatakan, lupa saya apa doanya itu. Ya Allah, lupa saya ya. Yang kedua, setelah itu ujian yang kedua, 12 anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan tuh, Bunda. Harta habis. Yang kedua, anak. 12 anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sakit. Sampai-sampai istri tidak, Bunda. Sampai-sampai istri, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an dideskripsikan tidak ada penyakit yang dialami oleh orang sebelumnya dan orang setelahnya. Paham nggak? Apa yang sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub itu tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya dan orang setelahnya. Saat sakit, semua kerabat dekat dan kerabat jauhnya menjauhinya. Yang tersisa hanya istrinya. Istrinya yang setia untuk menemani Nabi Ayub. Tetap Nabi Ayub itu bertasbih. Dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai dia diusir dari kampung halamannya. Istrinya tidak tahan lagi. Istrinya mengatakan, wahai Ayub, berdoalah kepada Allah. Engkau kan seorang nabi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanmu. Apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? Yang dijawab oleh Nabi Ayub menarik, Bunda. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat kepadaku selama 70 tahun. Maka tidak sewajarnya aku tidak bersabar hanya beberapa tahun. Jadi nikmat 70 tahun hanya dikasih ujian beberapa tahun. Ya bersabar. Setelah itu apa? Di dalam sejarah itu disebutkan sampai kulit-kulitnya yang tersisa hanya tulang dan otot-ototnya saja, Bunda. Coba bayang tuh. Cumanalah sakit Nabi Ayub itu sampai yang tersisa hanya tulang. Penyakit kulit. Setelah itu apa? Sampailah pada titik puncaknya Allah abadikan dalam surah Sad. Di mana saat Nabi Ayub itu sakit, begitu berat sakitnya, dia tidak bisa lagi melaksanakan ibadah dengan maksimal. Disitulah dia baru berdoa. Ya Allah, sakitku ini telah mengganggu ibadahku. Maka mohon sembuhkan agar aku bisa maksimal untuk beribadah kembali. Kemudian saat itu Nabi Ayub sujud, aku tidak akan mengangkat sujudku ini ya Allah sebelum engkau menyembuhkanku. Maka seketika itu Allah memberikan kesembuhan. Ternyata Nabi Ayub, Bunda, minta sehat tujuannya untuk apa? Ibadah. Hari ini banyak orang sekedar minta sehat saja. Nah, ya kan? Jelas ya? Jadi apapun, intinya apapun yang Allah takdirkan, pujilah Allah, tasbihkan Allah. Jelas. Karena memang dalam hidup ini, setiap kebahagiaan itu pasti Allah iringi dengan penderitaan. Nggak ada orang yang bahagia seterusnya ya, Bunda. Nggak ada orang yang bahagia. Semua pasti akan berlalu ya. Harta akan berlalu. Pertemuan akan berakhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau tidak ingin berpisah, jangan. Jadi bawa santai saja, Bunda. Jadi yang membuat sebenarnya hidup kita ini bertambah masalahnya, kita menginapkan masalah itu. Iya kan? Keluar dari dapur, padahal satu rumah sama suami, iya kan? Tapi saling tidak melihat.
Satu rumah. Semua kita punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah dalam hidup ini. Tapi sikap kita adalah selalu menyandarkan bahwa segala apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita pasti ada kebaikan. Nah, sepanjang kita ini benar dalam mengabdikan diri kepada Allah. Karena beda hukuman dengan ujian, Bunda. Kalau Bunda pergi ke Sudirman tak pakai helm, kemudian dirazia sama polisi, jangan Bunda katakan itu ujian. Itu hukuman. Jelas ya. Tapi kalau Bunda itu pakai helm, pakai ini dan lain sebagainya, baru ujian. Jangan terlalu pede mengatakan ujian. Gitu kan. Bunda sholat di tengah jalan, diusir sama polisi. Ini ujian ya Allah, ini ujian ya Allah, gitu kan. Itu hukuman. Ya. Kita berbuat ketaatan. Iya, kita baru melakukan kebaikan. Baik, kembali lagi Bunda. Jadi tahmid itu memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Maksudnya di sini kelebihan di sini Allah itu maha lebih dalam hal apapun. Jelas ya? Kebaikannya kepada makhluknya apa? Semuanya. Semua yang Allah hadirkan di dunia ini diperuntukkan untuk manusia. Sepakat? Semua yang ada di dunia ini Allah peruntukkan untuk manusia. Sepakat? Belum ada yang hewan itu Allah ciptakan untuk kita, Bunda. Iya, tumbuh-tumbuhan sayangnya Allah dengan kita. Karena memang Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat manusia. Allah hadirkan selain-selainnya untuk kebutuhan manusia. Jelas. Tapi pertanyaannya, apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk dunia ini? Enggak. Jadi untuk apa dunia itu? Coba. Nah, hanya sebagai sarana untuk beribadah, Bunda. Itu harus ada kesadaran dulu. Mobil untuk beribadah. Semahal-mahal mobilnya, kalau tak pernah nampak parkir di majelis ilmu sama masjid, ya kan? Tak pernah nampak parkir, hina tuh. Tapi kalau nampak parkir, walaupun sepeda di masjid, ya kan, di majelis ilmu, dia mulia. Jadi tolak ukur mulia itu, kehinaan itu bukan dari sisi harta, bukan pula dari sisi sehat ataupun sakit. Ustadz, apalah dosa dia tuh ya, sampai sebegitu besar musibah yang dia terima. Nah, ya kan, dosa apalah yang dibuat sama tetanggaku itu, gitu kan. Lihat Nabi Ayub, apakah kita katakan Nabi Ayub itu hina? Enggak kan. Dosa apalah yang diterima dia sampai dia mati ditelan buaya. Nabi Yunus telan ikan. Balik pula ada orang yang ngomong, apalah amalan bapak tuh ya, sampai sekaya itu dia. Fir'aun kaya, Korun kaya, kaum Ad, kaum Samud, semua musuh-musuh Nabi orang kaya semua, Bunda. Jadi sakit ujian, sehat ujian, lapang ujian, sempit ujian, kaya ujian, miskin ujian, semuanya ujian. Jelas. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, kita lanjutkan, Bunda. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore. Maksudnya begini, bukan Allah itu maha suci di waktu pagi dan sore saja. Bukan Allah maha suci di dua waktu ini, sehingga di waktu-waktu yang lain Allah tak suci. Jangan dipahami seperti itu. Tapi kata Imam An-Nawawi, di waktu pagi sampai sore kita banyak melihat kekurangan di dalam diri kita.
namun Allah terbebas dari hal tersebut. Paham ya? Kita dari waktu pagi dan sore banyak kan kita melihat kekurangan kita, Bunda? Iya, doa iftitah banyak tak hafal. Juz 30 banyak tak hafal. Apa yang disampaikan hari ini besok lupa. Nah, ya kan? Duduk lama nggak bisa. Nah, ya kan? Faktor urusan. Mohon maaf, saking lemahnya suami itu, mohon maaf, dia tak bisa menahan spermanya ketika berhubungan biologi. Paham ya, Bunda? Maka jangan menggantungkan hidup kepada suami. Jelas ya. Kadang hal-hal yang seperti itu baru masuk gitu kan. Jadi hari ini kita banyak, mohon maaf, banyak menyandarkan hidupnya kepada suami. Jadi padahal dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan, Bunda? Balik, takbir apa? Mengagungkan Allah atas segala kebesarannya. Singkatnya, Bunda, mengagungkan Allah atas segala kebesarannya. Kalau tahmid, memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Kalau tasbih, mensucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan atau aib. Kalau ada yang mengatakan Allah itu tidur, berarti dia kalau ada orang yang berkeyakinan, kemana sih engkau ya Allah? Lihat tuh hamba-hambamu yang di Palestina, sampai saat ini mereka masih dijajah. Katanya engkau maha menyaksikan, engkau maha engkau maha perkasa, engkau menolong hamba-hambamu yang beriman. Kemana engkau? Apakah engkau diam saja melihat hambamu seperti itu? Berarti saat itu dia apa? Tidak mensucikan Allah. Jelas. Udah 4 tahun aku ini, ya Allah, hidup seperti ini. Kapan keluar dari semua masalah ini? Berarti dia saat itu tidak mensucikan Allah. Dia katakan Allah itu ngantuk, berarti dia tidak mensucikan Allah. Bagi dia, Nabi Muhammad itu mustahil mi'raj ke langit sepertiga malam. Berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dibuka dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Nah, paham ya, Bunda? Mungkin kalau dulu kita mendengar kisah itu, kalau tipe-tipe iman kita seperti ini bagaimana? Nggak percaya. Kenapalah aku nggak dihidupkan di masa Nabi ya? Bisa melihat Nabi. Kalau mungkin kita hidup di masa Nabi, kita ikut Abu Jahal, Bunda. Coba bayangkan tuh, di saat seluruh masyarakat saat itu, ya kan, mengikut pemuka Quraisy, lantas ada satu orang yang satu orang yang berbeda karakter dan sifatnya, iya kan? Kemudian kita mengikuti itu. Kira-kira kita dibilang apa? Kita yang dibilang tersesat kan? Karena kebanyakan manusia itu kan mengikut apa yang dibiasakan. Iya kan? Hal-hal yang biasa itu dibenarkan. Padahal yang benar itulah yang harus dibiasakan. Lihat Abu Bakar pada saat itu. Selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi termasuk juga apa? Mengatakan Allah itu punya tangan sama seperti makhluk. Berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Dia mengatakan Allah itu, sayangnya Allah itu sama dengan sayangnya ibu kepada anaknya. Berarti dia tidak mensucikan Allah. Itu maksud tasbih itu, Bunda.
Paham ya? Allah tidak bisa menolong hamba-hambanya yang sedang disiksa oleh orang-orang zolim. Berarti dia tidak mensucikan Allah. Nah, segala apa saja yang dia terima dalam hidup ini, ya kan, dia selalu menyandarkan keburukan kepada Allah. Berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Itulah dia maksudnya sebenarnya. Sucikan Allah dari segala kelemahan, kekurangan, atau aib. Intinya Allah itu tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan atau aib. Sedangkan kita punya. Kalau kita sudah mau tidur, Bunda, ngantuk berat, bisa kita tahan? Bisa. Bunda lah umpamanya kalau ingin nangis, Bunda bisa tahan air mata. Itulah bukti lemahnya kita. Sampai menahan air mata pun kita tak bisa. Kalau udah ingin nangis, ya nangis. Nah, itu ya jelas. Oke. Silakan yang ingin bertanya, Bunda. Kalau kita lanjutkan doa iftitah yang kedua, gantung ya. Bisa disimpulkan, alhamdulillah, tahmid. Coba dicatat dulu kesimpulan dari tahmid. Munculnya kesadaran bahwa kenikmatan dan keberhasilan yang diterima bukan semata-mata karena usahanya, bukan semata-mata karena usahanya, tapi karena rahmatnya Allah. Sudah? Adapun tasbih, pertama, hilangnya prasangka buruk terhadap zat, kedudukan, kekuasaan, dan ketetapannya. Hilangnya prasangka buruk terhadap zat, kedudukan, kekuasaan, dan ketetapannya. Dan ketetapannya. Maksudnya adalah terhadap zat, kedudukan, kekuasaan, dan ketetapannya. Jauh kali tertinggal, Bunda. Oke, maksudnya adalah semua di sisi Allah sempurna. Sampai tahap semua yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan. Baik. Kalau Bunda dapat intinya, maka ini sangat bermanfaat ketika Bunda berzikir setelah sholat, ya kan? Kapan lagi, Bunda? Dalam kondisi apapun, ketika Bunda mengelilingi Ka'bah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tinggal yang dipelajari apa? Tahlil, kan itu. Tapi subhanallah maksudnya apa?
Kalau bunda kan, kita ini kan sebenarnya mengucapkan tasbih itu tidak hanya di dalam sholat saja, tapi juga di luar sholat. Segala apapun itu bunda, subhanallah, 33 kali kan siap sholat. Nah, tasbih, ya kan, subhanallah, 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 subhanallah. Itu maksudnya apa? Kita sedang mensucikan Allah dari segala kekurangan, kelemahan, atau aib. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, 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 maksudnya apa? Kita sedang memuji Allah dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang mengagungkan Allah. Jelas ya? Cuman yang perlu menjadi catatan penting ketika kita membaca itu ada konsekuensinya bunda. Kalau kita sudah membesarkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita tak boleh lagi membesarkan makhluk melebihi kebesaran Allah. Itu maksudnya. Kalau kita sudah mengucapkan Alhamdulillah, maka konsekuensi dari Alhamdulillah itu apa? Kita menyandarkan bahwa segala apa saja yang kita terima dalam hidup ini itu datangnya dari Allah. Sudah. Kalau kita sudah mengucapkan subhanallah, maka konsekuensinya apa? Apa saja takdir yang menyakitkan yang kita terima dalam hidup ini, pasti ada kebaikannya. Itu maksudnya. Jadi kenapa orang ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi hatinya kok masih gelisah gitu? Berarti dia tidak memaknai tasbih itu sendiri bunda. Ada orang kan mengucapkan subhanallah, subhanallah, ya Allah, kenapa lah aku hidup seperti ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa harus punya anak satu? Kenapa nggak punya anak 2, 3, atau 4 gitu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi sibuk dia menyalahkan Allah gitu kan. Kenapa aku nggak seperti si fulanah, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi selalu kenapa? Kenapa enggak? Kenapa harus orang yang aku sayangi yang kau ambil ya Allah? Kenapa enggak orang lain gitu kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Sebutlah nama Allah dengan memujinya. Banyak orang yang menyebut nama Allah tapi sebenarnya dia tidak memuji. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi intinya bunda gini, iftitah ini mengandung kalimat tauhid. Paham ya? Tauhid. Alhamdulillah, sekali sampai semuanya sudah paham. Mudah atau berat? Insya Allah sampai bunda. Kalau bunda perbanyak latihan. Paham ya? Kalau bunda menginginkan tiba-tiba ini masuk semuanya ke dalam hati, mustahil. Paham ya? Karena keinginan, kita kan ingin sampai pada tahap sholat seperti itu kan. Setiap apa yang kita baca bisa kita renungi, kita ambil pelajarannya, menyadarkan kita. Jadi setiap apa yang kita baca seakan-akan itu kita merasa telah dinasehati, kan begitu. Untuk sampai pada tahap itu harus banyak latihan, banyak riyadhah. Keinginan kalau tidak dihubungkan dengan amal itu namanya berandai-andai. Paham ya? Tapi kalau keinginan dihubungkan dengan amal itu namanya harapan. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Paham perbedaannya? Kenapa berandai-andai, berangan-angan itu tidak boleh? Karena tidak dia hubungkan dengan amal. Iya. Tapi kalau berharap, bercita-cita, itu maksudnya segala sesuatu yang dia inginkan, dia hubungkan dengan usaha. Itu namanya harapan. Dan itu dianjurkan, disyariatkan dalam Islam. Aku ingin hafal lah juz 30.
Iya, saya. Tapi nggak pernah dia menghafal juz 30. Itu namanya angan-angan. Nggak mungkin lengket tiba-tiba masuk 30 juz ke kepala Bunda tanpa usaha. Nah, ya. Aku ingin ini, ingin itu, tapi tak ada usaha. Kalau 40 tahun kita hidup Bunda, satu tahun satu doa, berarti saat ini kita sudah berapa hafal doa? Ada 40 doa sudah hafal. Coba hitung-hitung dulu. Coba hitung-hitung. Coba hitung dulu Bunda. Saya kalau hari ini 40 tahun, kalau 1 tahun 1 doa, mustahil lah, nggak mungkin. Ya, nggak hafal dia 1 tahun 1 doa. Kelewatan kali itu orang gitu kan. Sebenarnya kalau mau dia menghafal 1 doa, satu tahun 1 doa, hari ini dia sudah hafal 40 doa. Cuman masalahnya kenapa tidak hafal? Sebenarnya dia tidak ingin. Ya kan tidak ingin kan Bunda? Sepakat kita? Oke. Contoh lagi, surah An-Naba berapa ayat? 40 kan? Berarti kalau 40 tahun dia harus hafal, harusnya hari ini dia hafal surah An-Naba. Nah, 1 tahun 1 ayat. Amma yatasaalun, ya kan? Udah itu aja diulang setahun. Nanti tahun kedua anin nabail azim. Harusnya dia hafal hari ini surah An-Naba. Tapi kenapa tidak hafal? Nggak mau. Memang dia nggak mau menghafal. Nah, jadi sama halnya seperti sholat juga kan. Juga seperti itu kan. Kenapa dia tidak paham apa yang dia baca? Memang dia tidak ingin memahami apa yang dia baca di dalam sholatnya. Iya Bunda. Tapi kalau keinginan kita ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu kan, ada di kepala gitu kan. Kuat tekad itu. Itu akan mengantarkan kita pada amal. Biasalah kalau saya ingin berangkat haji, maka kita akan menabung. Udah kuat tekad itu, pasti kita akan nabung. Ada lagi? Saya sudah pancing-pancing tapi nggak ada yang bertanya Bunda. Boleh. Kalau sholat jamak takhir itu mana yang dulu? Jamak takhir, iya. Misalnya zuhur sama asar. Kita lakukan di asar kan? Oke. Kita lakukan dulu asar dulu apa dulu? Nah, kondisi seperti itu, laksanakan sholat itu dulu Bunda. Itu jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan sholat itu dulu. Jamak takhir itu adalah laksanakan sholat asar, baru kemudian zuhur. Nah, nanti kalau sholat zuhur, laksanakan sholat zuhur, baru kemudian asar. Maghrib dengan isya, jamak takhir berarti laksanakan sholat isya dulu, baru kemudian maghrib. Nah, laksanakan sholat itu dulu. Nah, ada yang mengatakan, tapi itu pendapat minoritas. Pendapat minoritas. Nah, jelas ya Bunda? Haruskah berurutan seperti itu? Sebenarnya itu kita sudah melakukan sholat di luar waktu. Numpang. Nah. Kalau niatnya di asal itu udah dikanyakkan jamak enggak? Atau zuhurnya itu aja? Sudah niat, Bunda. Jadi niat sholat asalnya jamak gitu? Iya. Jadi kita begitu, sebenarnya niat itu Bunda, kebanyakan orang belum paham apa niat itu. Ada saja keinginan kuat di dalam hati, ingin menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, itu niat. Nah, nggak perlu disebut jamak takhir gitu kan, karena dia sudah melaksanakan di waktu dia udah mengakhirkannya. Bunda kalau berangkat umroh,
Iya kan? Berangkat umroh, Bunda sudah niat kan? Udah. saya saya itu ngasih transfer uang ke travel ini sebesar 30 juta. Berarti dia sudah niat. Datang orang berangkat umroh, pas di mikot, labbaik Allahumma umrotan. Niat. Itu bukan niat. Itu syiar. Syiar itu bukan niat. Karena sejak dari tanah air dia sudah niat. Mau ngapain ya? Kecuali dia mau cari mantan di sana gitu kan. Iya kan? Ke sana dia, sampai sana dia keliling-keliling, dia nggak dapat dia mantannya. Setelah itu apa? Umroh laku dulu, barulah itu. Bunda malam-malam bentangkan sajadah, itu untuk apa? Sholatnya. Itulah niat itu. Nggak perlu usolli sunnat tahajjud rakaataini, ya kan? Adaan lillahi ta'ala. Nggak perlu. Jelas. Bunda zakat, ya kan? Bunda pergi ke masjid ingin zakat fitrah, nggak perlu aku serahkan zakat fitrah ini untuk diberikan kepada yang mustahak menerimanya, lillahi ta'ala. Itu nggak ada. Karena kita kesana itu mau ngapain? Antar zakat. Jadi sepanjang contoh Bunda kalau tawaf, keliling ini Ka'bah ya kan, Bunda keliling itu Ka'bah. Tapi niatnya itu mau mencari anak, hilang, paham ya? Anak itu hilang, keliling kan. Udah 7 kali putaran nih. Tapi niatnya sebenarnya apa? Mencari anak. Dia bilang, udahlah, anggaplah itu tawaf, sah. Kenapa? Niatnya itu cari anak yang hilang. Itulah maksudnya, terbayang ya. Terbayang. Jadi nggak perlu harus dilapaskan dan lain sebagainya. Hanya dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Adapun yang lain-lainnya, dan itu pun mazhab Syafi'i itu sunnah, bukan wajib. Adapun mazhab selainnya itu tidak ada yang namanya melapaskan niat. Jadi kalau jamak itu Bunda balik lagi, nggak perlu jamak apa namanya? Jamak takdim, ya kan? Billahi ta'ala usolli fardhu zuhri, ya kan? Kemudian lanjutkan kepada asar, jamak takhir dan lain sebagainya, jamak takdim. Niat saja. Oke. Ada lagi? Misalnya kalau kita melakukan sunnah rawatib, waktu jamak qasar itu gimana urutannya? Saya sebut sama asar, kita jamak qasar. Terus kita mau melakukan rawatib, gimana urutannya? Oke. Pertama, begini. Begini, asar itu ada rawatibnya Bunda. Tapi ghairu mu'akkad, tidak ditekankan dan tidak boleh dirutinkan malah. Jadi gini, harus paham dulu bahwa ketika Bunda menjamak, berarti saat itu Bunda sedang safar. Oke. Saat safar Nabi meninggalkan rawatibnya, kecuali qobliyah subuh dan witir. Paham? Saat safar Nabi meninggalkan rawatibnya kecuali sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunnah witir. Berarti ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi saat mukim maupun safar. Sholat apa itu? Oke, cerdas. Nah, itu yang pertama. Oke, maka dianjurkan dalam kondisi seperti itu. Tapi pertanyaannya, bolehkah? Bolehkah melaksanakan sholat sunnah rawatib? Maka sepakat para ulama, boleh. Iya kan? Caranya bagaimana? Caranya
dia melaksanakan qobliyah zuhur. Oke. Setelah itu dia melaksanakan sholat zuhur. Langsung ke asar. Kemudian itu setelah itu dia melaksanakan ba'diyah zuhur. Setelah itu dia melaksanakan qobliyah asar. Paham ya? Jadi urutannya seperti itu, Bunda. Dia laksanakan. Jadi nggak boleh dipisah dengan sholat sunnah tuh, jamak itu. Dilaksanakan qobliyah zuhur. Ya kan, dia laksanakan sholat zuhur beserta dengan sholat asar. Kemudian dia laksanakan ba'diyah zuhur. Kemudian qobliyah asar. Tapi kalau dia bisa kalau dia bisa menjamak, kalau dia bisa melaksanakan rawatib, lebih baiklah laksanakan sholat itu sempurna. Itu lebih afdol, iya kan? Iya. Tapi sejarahnya, Bunda, tidak pernah dalam sejarah ya dinukil Nabi itu melaksanakan sholat rawatib selain qobliyah subuh dan sholat witir. Makanya Imam Hambali mengatakan, Imam Hambali walaupun tidak mengatakan sholat sunnah witir itu sampai derajat wajib, tapi dia agak keras. Siapa yang meninggalkan sholat sunnah witir tanpa adanya uzur syar'i, maka tidak diterima persaksiannya. Paham, Bunda? Persaksiannya apa? Jadi kalau ada umpamanya masalah ini, dia tidak saksi nikah, saksi itu, karena dia orang yang dianggap buruk etikanya, buruk akhlaknya. Kenapa? Karena merujuk kepada hadis Nabi di mana Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir, sekalipun safar. Jadi ingat saja, kalau lagi safar, ada 2 sholat sunnah yang jangan ditinggalkan. Sebenarnya jangan ditinggalkan di sini lebih maksudnya apa? Bagi orang-orang yang sudah sampai pada tahap itulah. Kalau orang yang safar ini sebenarnya kalau yang lemah-lemah imannya sholat saja sudah syukur lah itu kan. Nah, tapi kalau yang sudah matang imannya, maka laksanakanlah itu. Ini kan sudah matang semua nih, Bunda. Iya, udah matang kan. Jadi Bunda mau pergi kemanapun, qobliyah subuh witir itu jangan tinggalkan. Nah, tapi kalau Bunda lagi mukim, maka laksanakan konsisten sholat sunnah rawatib yang 12. Tapi kalau tidak bisa, 10 juga boleh. Karena ada hadisnya, riwayat Ibnu Umar. Kalau yang 12 itu riwayat Ummu Salamah. Kalau riwayat Ibnu Umar itu 10. Kalau 10 berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Itu saja perbedaannya. Kalau Bunda mengikut riwayat Ummu Salamah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Caranya bagaimana? Ada ulama yang menyatukannya begini. Laksanakan, utamakan dulu 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, laksanakan 2 rakaat. Oke. Jelas. Ada lagi? 4 rakaat itu kan 2-2 ya, saya. Ya. Hukum asalnya memang 2, Bunda. Jadi dalam sejarah memang nabi-nabi terdahulu pun 2. Nabi pun melaksanakan sholat sebelum mi'raj. Nabi itu sholatnya itu sholat 2 rakaat. Tapi tidak disebutkan apakah pakai ruku ataupun sujud. Tidak disebutkan, Bunda. Perintah sholat itu pertama kali, ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada yang mengatakan di bulan inilah Al-Fatihah turun. Kenapa? Karena ketika Nabi itu mi'raj, ya kan, ke langit, kemudian turun. Kemudian setelah itu Nabi ingin melaksanakan sholat zuhur. Kan malam, makanya kan perintah sholat pertama kali itu aqimis sholah liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, sholat zuhur pertama kali.
Jadi sholat yang pertama dilakukan oleh Nabi setelah peristiwa Mi'raj itu adalah sholat zuhur. Tapi Nabi tidak tahu begitu. Nabi hanya membawa kado sholat, tapi Nabi nggak tahu apa yang mau Nabi baca dalam sholat. Maka turunlah surah Al-Fatihah. Nah, turun surah Al-Fatihah. Di saat itulah, di siang hari, turunlah malaikat Jibril berada di sudut kiri, sebelah kiri Ka'bah. Sebelah kiri Ka'bah. Disitulah Jibril mengajarkan Rasulullah SAW bagaimana cara berwudu dan bagaimana cara sholat. Maka Bunda kalau umroh, Bunda akan lihat ada 8 marmer warna coklat. Sebelah kiri Ka'bah. Paham Bunda? Ada yang memperhatikan? Bunda lihat tuh itu ada seperti ini 8 marmer. 8, iya kan? 8. Ini diperkirakan tanda di mana Jibril mengajarkan wudhu dan mengimami sholat. Makmumnya siapa? Rasulullah. Sekaligus ingin mengajarkan Rasulullah bagaimana cara sholat. Pernah Bunda? Padahal itu ada terang gitu, jelas loh. Marmer. Ya, marmer 8. Baik. Apa Bunda? Ya, baik. Kita tutup ya Bunda. Kita tutup. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan membahas doa iftitah yang kedua, hadis lafaznya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan dan seterusnya. Boleh. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.